Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kementerian Pertanian bersama Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng perguruan tinggi untuk menciptakan inovasi dan teknologi yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan nasional dan kesejahteraan pertanian berbasis korporasi. Perguruan tinggi yang diajak untuk kerjasama kini adalah Institut Pertanian Bogor. Belum lama ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, serta Rektor IPB Arif Satria bertemu untuk membahas lebih dalam inovasi-inovasi tersebut yang dilangsungkan di kampus IPB. Bahkan dalam pertemuan tersebut, dilakukan uji coba teknologi terkini untuk penanaman. Kerjasama itu akan dikawal oleh perguruan tinggi khususnya IPB dari hulu sampai di hilir. Sesudah itu akan kita perbaiki pasca panennya dengan teknologi sederhana, tetapi mampu mengefisiensi losis atau kehilangan hasil. Sesudah itu tentu saja dengan packaging yang baik akan membuat pasar akan lebih mampu terakses dengan baik. Tidak hanya itu, di sanalah tentu saja korporasi pertanian bisa dilakukan, kita modali bersama dengan Menteri Koperasi, sehingga off-taker itu lebih mudah dilakukan. Ya, kerjasama kami dengan Tani Hub contohnya, ini marketplace yang menggunakan digital itu juga jalan, sehingga dia punya kepastian dari mana sumber yang bisa dia perdagangkan, khususnya dari kebutuhan nasional yang kita miliki. Mentan menyebut peranan perguruan tinggi sangat dibutuhkan pemerintah untuk mengoptimalkan produksi pangan nasional yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat menjadi penggerak untuk meyakinkan milenial bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki progres yang baik untuk masa depan. Karena itu, upaya menggandeng perguruan tinggi adalah untuk terus mengawal akselerasi dan pemulihan ekonomi melalui pertanian dan koperasi, karena produksi pangan tidak hanya untuk ketahanan pangan nasional tapi juga dapat diekspor. Lebih lanjut, SCL menjelaskan dengan sinergi dengan Menkop UKM, aspek hilirisasi, pemasaran, dan pengkorporasian dapat diimplementasi dengan nyata. Tapi di balik itu, berbagai hasil riset pertanian akademik Kementan memberikan bagi 15 perguruan tinggi, salah satunya IPB. Menkop UKM Teten Mas Duki mengatakan peran Kemenkop dan UKM dalam kerjasama antar kementerian dalam hal ini, Kementan bersama perguruan tinggi yakni fokus pada pengembangan model bisnis pertanian. Yang tak kalah penting juga adalah mengkorporatisasi petani-petani perorangan dan skala kecil kemudian dikoperasikan sehingga masuk dalam skala ekonomis. Pada kunjungan ini, Mentan Syahrul dan Menkop UKM Teten melakukan panen melon di kampus IPB. Maskapai penerbangan Citylink ATR yang terbang dari Bandara Juanda Surabaya mendarat mulus di Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga. Kedatangan maskapai pertama tersebut menandakan telah dibukanya Bandara JBS untuk maskapai komersial setelah diresmikan pada 1 Juni 2021. Kedatangan pesawat ini disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, didampingi Bupati Purbalingga Diah Hayuning Pratiwi, dan jajaran penting lainnya. Sang pilot dan salah satu penumpang mendapat kehormatan berupa pengalungan bunga oleh Gubernur Ganjar dan Bupati Tiwi. Wajah penumpang dari pesawat tak dapat menyembunyikan rasa senangnya, karena Purbalingga dapat ditempuh oleh pesawat terbang. Seperti yang dilontarkan Aditya, yang mengatakan biasanya pulang dari Surabaya ke Purbalingga harus menggunakan bus atau kereta api yang jarak tempuhnya mencapai 9 hingga 10 jam. Namun Aditya yang kerja di Surabaya ini akan menggunakan pesawat untuk pulang ke kampung halamannya. Begitupun sebaliknya bagi penumpang yang ingin pergi ke daerah lain, yang tak sabar merasakan naik pesawat dari Purbalingga menuju tempat yang dituju, seperti yang dialami Linto. Gubernur Ganjar Pranowo menyambut baik telah beroperasinya Bandara JBS Purbalingga. Impian Purbalingga memiliki bandara komersial itu akhirnya datang juga meski harus melewati perjalanan yang cukup panjang. Ganjar sangat ingat bagaimana panjangnya proses menjadikan Bandara Jenderal Besar Sudirman seperti saat ini. Pembahasan bandara itu sudah dilakukan sejak ia masih menjadi anggota DPR RI. Jalannya keren Pak Valeri, ini menerbangkan Citylink dari Halim ya? Dari Halim ke Purbalingga. Dari Surabaya kan? Surabaya habis ini ke Halim Pak. Surabaya terus ke Halim ya. Nah depannya, tadi berapa penumpang? 34 penumpang dan inilah pendaratan pertama komersial di Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga bersama Bupati dari Citylink, Angkasa Pura. Ini komplit, Forkompindanya juga komplit di sini. Kita terima kasih, ini mimpi besar puluhan tahun yang belum terlaksana dan hari ini the dream come true gitu ya. Sejak saya masih anggota DPR RI, sejak Pak Triyono jadi bupati ya, 5 bupati mendukung, alhamdulillah sejarah panjang itu hari ini terwujud dan sudah ada pesawat yang mendarat. Mudah-mudahan ini awal yang baik sehingga ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan barat akan makin terbuka ya. Terima kasih sudah dibantu semuanya ya. Ganjar berharap
Dengan adanya Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, tak hanya masyarakat yang terbantu karena akses perjalanan semakin mudah. Ganjar berharap bandara baru itu bisa menjadi awal yang baik untuk peningkatan ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian tengah. Surabaya juga. Alhamdulillah semuanya lancar, penerbangan lancar, cuaca lancar. Juga anak senang banget. Oh, anak-anak. Ini memang direncanakan. Iya, direncanakan. Kemarin kan masih belum boleh ya. Perjalanan masih dibatasi. Sekarang udah dibuka, jadi langsung pas juga penerbangan pertama untuk komersial flight. Seperti diberitakan sebelumnya, Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga diresmikan sebagai bandara komersial. Penerbangan komersial perdana berhasil dilakukan dengan selamat. Maskapai yang siap melakukan penerbangan adalah Citylink. Perjalanan yang dilayani adalah Bandara Juanda Surabaya, Purbalingga, Halim Perdana Kusuma Jakarta. Jadwal penerbangan dilayani seminggu 2 kali, yakni Kamis dan Sabtu. Tim Eljon Media melaporkan.